Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai faktor daya dengan anggota. Saya Raka Alam Fadlur Rahman, NPM 2010501025. Saya Aryo Rifanto, NPM 2010501029. Saya Rina Indriani dengan NPM 2010501030. Saya Sherly Indiana dengan NPM 2010501037. Daya listrik. Pengertian dari daya listrik yaitu laju energi yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Perubahan tegangan dan arus yang terjadi pada masukan daya berpengaruh dalam besar nilai daya listrik yang dikeluarkan. Macam-macam jenis dari daya listrik itu dibagi menjadi 3, yaitu ada daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Daya aktif yaitu daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Daya aktif ini bisa dicari dengan menggunakan kesamaan P sama dengan P kali I cos pi. Kemudian yang kedua yaitu daya reaktif. Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan dalam pembentukan medan magnet. Daya reaktif ini memiliki persamaan I sama dengan V kali I sin pi. Kemudian yang ketiga yaitu daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Atau bisa dicari dengan menggunakan persamaan S sama dengan V kali I. Hubungan daya aktif, reaktif, dan semu dapat digambarkan menggunakan segitiga siku-siku, di mana daya semu ini menjadi bagian sisi miringnya. Cos pi ini diapit oleh daya aktif dan daya semu. Dari hubungan persamaan segitiga daya yang tertera pada gambar di samping dapat diperoleh nilai cos pi yaitu hasil bagi dari daya aktif dengan daya semu. Untuk mencari nilai pi-nya bisa menggunakan arc cos pi. Kemudian untuk besar daya 3 fasanya bisa kita kalikan dengan akar 3. Akar 3 ini berasal dari 2 kali sin 60. Pengertian faktor daya. Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif dengan daya semu. Faktor daya atau faktor kerja menggambarkan sudut fasa antara daya aktif dan daya semu. Daya aktif digunakan untuk mengoperasikan beban-beban pada pelanggan listrik. Daya semu dihasilkan oleh generator pembangkit yang ditransmisikan ke pelanggan listrik. Sifat-sifat faktor daya. Yang pertama, faktor daya unity. Faktor daya unity adalah keadaan saat nilai cos pi adalah 1 dan tegangan sepasa dengan arus. Faktor daya unity akan terjadi bila jenis beban adalah resistif murni. Pada gambar yang tertera terlihat nilai cos pi sama dengan I1 yang menyebabkan jumlah daya nyata yang dikonsumsi beban sama dengan daya semu. Lanjut yuk. Yang kedua, faktor daya mendahului atau leading. Faktor daya mendahului atau leading adalah keadaan faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi beban atau peralatan listrik memberikan daya reaktif dari sistem atau beban bersifat kapasitif. Apabila arus mendahului tegangan, maka faktor daya ini dikatakan leading. Berdasarkan gambar yang ada di PowerPoint, terlihat bahwa arus mendahului tegangan, maka daya reaktif tertinggal dari daya semu. Berarti beban memberikan daya reaktif kepada sistem. Lanjut yuk. Faktor daya terbelakang atau lagging. Keadaan faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi beban atau peralatan listrik memerlukan bersifat induktif. Apabila tegangan mendahului arus, maka faktor daya ini dikatakan lagging. Terlihat bahwa arus tertinggal dari tegangan, maka daya reaktif mendahului daya semu. Berarti beban membutuhkan atau menerima daya reaktif dari sistem. Lanjut yuk.
Kemudian selanjutnya ada perbaikan faktor daya. Nah, itu pertama ada pengertian dari kapasitor bank, yaitu peralatan listrik yang mempunyai sifat kapasitif yang terdiri dari sekumpulan kapasitor yang disambung secara paralel atau seri untuk mendapatkan kapasitas kapasitif tertentu. Untuk pemasang, yang kemudian selanjutnya ada metode pemasangan kapasitor, itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada global compensation. Global compensation itu metode pemasangan kapasitor pada induk panel, main distribution panel atau MPD. Nah, untuk yang turun dari pemasangan model ini hanya di penghantar antar panel main distribution panel. Atau MPD itu tidak turun. Dengan demikian, rugi akibat dipasi panas pada penghantar setelah main distribution panel tidak terpengaruh. Nah, yang kedua itu ada group compensation. Nah, pada metode group compensation ini, metode pemasangan kapasitor yang terdiri dari beberapa panel kapasitor yang akan dipasang pada panel subdistribution panel atau SDP. Secara ini cocok diterapkan pada industri dengan kapasitas beban terpasang besar sampai ribuan kilovolt ampere atau kVA. Dan terlebih jarak antara panel main distribution panel atau MPD dan subdistribution panel atau SDP cukup berjauhan. Nah, untuk yang ketiga itu ada individual compensation. Untuk metode individual compensation ini merupakan metode pemasangan kapasitor langsung pada masing-masing beban, khususnya yang mempunyai daya yang besar. Cara ini sebenarnya lebih efektif dan lebih baik dari segi teknisnya. Individual compensation ini memiliki kekurangan, yaitu harus menyediakan ruang atau tempat khusus untuk meletakkan kapasitor tersebut, sehingga mengurangi nilai estetikanya. Nah, kemudian ada proses kerja kapasitor. Proses kerja kapasitor dimulai saat rangkaian diberi tegangan, maka elektron akan mengalir masuk ke kapasitor. Pada saat kapasitor penuh dengan muatan elektron, maka tegangan akan berubah. Kemudian elektron akan keluar dari kapasitor dan mengalir ke dalam rangkaian yang memerlukannya. Dengan demikian, pada saat itu kapasitor membangkitkan daya reaktif. Bila tegangan yang berubah itu kembali normal atau tetap, maka kapasitor akan menyimpan kembali elektron. Pada saat kapasitor mengeluarkan elektron, berarti sama juga kapasitor menyuplai daya reaktif ke beban. Perawatan kapasitor bank. Periksa dan pastikan bahwa kapasitor tidak terhubung lagi dengan sumber. Kemudian, karena kapasitor ini masih mengandung muatan, berarti masih ada arus atau tekanan listrik, maka kapasitor itu harus dihubungkan singkatkan supaya muatannya hilang. Adapun jenis pemeriksaan yang harus dilakukan meliputi pemeriksaan kebocoran, pemeriksaan kabel dan penyangga kapasitor, pemeriksaan isolator. Lanjut. Perhitungan perbaikan faktor daya. Faktor daya atau cos theta dapat didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara daya aktif dan daya nyata yang digunakan dalam sirkuit AC atau beda sudut fasa antara V dan I yang biasanya dinyatakan dengan cos. Rumusnya bisa dilihat di slide. Lanjut. Faktor daya mempunyai nilai range antara 0 sampai 1 dan dapat juga dinyatakan dalam persen. Faktor daya yang bagus apabila bernilai mendekati 1. Dirumuskan di bawah ini. Lanjut. Karena komponen daya aktif umumnya konstan, komponen kVA dan kVAR berubah sesuai dengan faktor daya, maka dapat ditulis sebagai berikut. Daya reaktif atau Q sama dengan daya aktif dikali tan theta. Untuk rumus perhitungan rating kapasitor yang dibutuhkan untuk perbaikan faktor daya sebagai berikut. Daya reaktif pada PF awal sama dengan daya aktif dikali tan theta 1. Daya reaktif pada PF diperbaiki sama dengan daya aktif dikali tan theta 2. Lanjut. Sehingga rating kapasitor yang diperlukan untuk perbaikan faktor daya adalah daya reaktif atau kVAR
sama dengan daya aktif atau KW dikali tan theta 1 dikurangi tan theta 2. Contoh perhitungan kebutuhan daya reaktif untuk memperbaiki faktor daya sesuai target yang diinginkan dalam sistem satu fase. Lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.